Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati rahimakumullah, warga Muhammadiyah Aisyah Musirawas Lubuk Linggau yang dimuliakan Allah. Kita kembali lagi pada kajian biasanya yaitu kajian Tarjih Muhammadiyah yang kita bahas berkaitan dengan sholat. Mengapa kita tidak henti-hentinya membahas sholat, tidak putus-putusnya, ya. Karena sudah pasti kita ingin sama persisnya, paling tidak ya agak sama, ya. Ingin sama persisnya dengan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sholat ini jika kita hayati sangat berdampak kepada kualitas insani. Kalau mau cari orang baik itu lihat sholatnya baik enggak gitu. Kalau mau cari orang jelek ya lihat sholatnya. Baik jeleknya sholat, yang dimaksud bukan baik jeleknya sholat menurut kita. Kalau kita menilai baik jelek itu relatif ya. Tetapi kalau menggunakan kacamata sunnah di dalam memahami orang lain, maka kita akan tahu seperti apa sholat yang diamalkan oleh kita. Seperti apa cara-cara sholat kita yang dipraktikkan dalam kehidupan sebagai hamba Allah setiap harinya. Itu seperti apa kira-kira. Itu ya yang kita inginkan seperti itu. Karena yang sering terjadi antara sholat dan kepribadiannya itu berbeda banget dalam kehidupan bermasyarakat ya. Antara yaitu kepribadiannya dan sholatnya berbeda banget. Artinya sholatnya itu tidak berdampak kepada kepribadian. Itu pasti ada persoalan, ada hal yang tidak benar di dalam melaksanakan sholat. Kita kemarin sudah sampai kepada langkah ketiga, yaitu melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Setelah berdiri tegak
dengan mata ke arah tempat sujud itu sudah kita bahas. Kemudian lakukanlah takbir seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu. Jadi seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu. Itu pengkabaran dari hadis ya. Jadi pengkabaran dari hadis. Artinya informasi dari hadis. Dengan bahu dan mensejajarkan ibu jari dengan daun telinga bagian bawah. Jadi mensejajarkan ibu jari dengan daun telinga bagian bawah. Itu mensejajarkan. Kalau sejajar ya, sejajar. Kalau ibu telinga kan begini ini. Nah, ini. Kemudian bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan. Agak renggang ya. Gini-gini. Jari-jari tangan. Dengan menghadap kiblat. Nah, mengucapkan takbir yaitu lafadznya Allahu Akbar, itu takbir namanya. Sudah hafal ya kalau masalah takbir. Diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat seseorang akan melaksanakan sholat, sebagaimana tertera dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Idza qumta ila shalah fakabbar. Jadi fakabbir. Summa qra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Muttafaqun alaih. Jadi ketika engkau sedang berdiri sholat, fakabbir. Hendak sholat, ya fakabbir. Yaitu bertakbirlah. Summa. Kemudian, iqra'. Bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apa yang mudah bersamamu dari surat-surat Quran. Muttafaqun alaih. Yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takbir seiring dengan mengangkat tangan tadi, seiring dengan melakukan takbiratul ihram, kemudian yaitu mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu dan mensejajarkan ibu jari dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sehingga direnggangkan serta telapak tangan menghadap kiblat. Jadi yaitu mengucapkan takbir. Jadi mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu satu, mensejajarkan ibu jari dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap kiblat. Yaitu tadi lalu mengucapkan Allahu Akbar. Yaitu Allahu Akbar. Adapun cara yang mengangkat tangan saat bertakbir dijelaskan dalam beberapa hadis, antara lain An Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi. Jadi kana yarfa'u yadayhi hatwa mankibaihi idza iftataha shalah. Jadi dikatakan kana yarfa'u yadayhi hatwa mankibaihi.
yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat itu yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hatwa mangkibaihi, sejajar dengan yaitu bahunya, ya, sejajar dengan kedua bahunya. Idaftatahas sholah, ketika memulai sholat. Jadi gerak sholat itu Pak bukan bikinan kita gitu. Jadi gerak sholat itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kalau kita sholat tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ya tidak bisa berharaplah kita kemudian sholatnya bisa dikatakan benar gitu. Itulah sebabnya gerak-gerak sholat itu tidak dibenarkan bergerak dengan sendirinya, tapi bergerak sesuai dengan ittiba Nabi. Dalam Sahih Bukhari meriwayatkan hadis yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi shalah. Farafa'a yadayhi hina yukabbaru hatta yaj'aluhuma hatwa mankibaihi. Rawahul Bukhari. Jadi dikatakan ini ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir, yaitu memulai takbir fi shalah, di dalam salat. Farafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya hina yukabbiru, yaitu ketika bertakbir. Jadi mengangkat ke tangannya ketika bertakbir. Itu diperhatikan Pak. Yaitu rafa'a yadayhi hina yukabbiru, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Ya. Ketika bertakbir ya. Ini kalau kita lihat ya, di dalam hadis iftatahat takbir ini banyak. Banyak sekali kalau kita lihat Pak di, bentar saya lihat dulu referensinya. Ini kalau di kita itu mengetahui referensi daripada sholat kita itu, maka kita akan lebih meyakini kebenaran. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh berita resmi Muhammadiyah ini perlu kita cek ya. Jadi coba saya itu punya infokus Pak, saya terangkan itu. Mungkin ya sama dengan Ustadz Ade Hidayat saya menerangkannya itu. Ya ini kalau kita lihat ya, nah di sini ada beberapa ya. Nah ini riwayat dari Abdullah bin Umar, saya sudah ngecek ini Pak. An Abdullah bin Umar ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fi shalah. Nah, farafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya hina yukabbiru, ketika beliau bertakbir. Hatta yaj'aluhuma hatwa mankibaihi,
Nah, itu. Hadis ini dijelaskan riwayat Sahih Bukhari, takhrij hadis ke-256, Sahih Bukhari hadis ke-738, Sahih Muslim. Nah, akhrajahul Muslim hadis ke-390 dengan sedikit berbeda gitu. Jadi, itu. Kemudian tadi menggunakan istilah ro'a itu, yang riwayat lainnya itu menggunakan istilah kana Rasulullah sallallahu idza iftataha takbira fi sholati rafa'a yadayhi hina yukabbir. Jadi yang pertama menggunakan kalimat ro'aitun Nabi dari Ibnu Umar itu, biar Bapak paham. Yang kedua itu menggunakan istilah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha takbir. Itu. Jadi ada dua kalimat yang berbeda, yaitu yang pertama yang pertama menggambarkan Ibnu Umar langsung yang mengatakan, yaitu melihat. Yang kedua mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan idaftatahat takbira fi shalah rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hatwa mankibaihi, yaitu menjadikan kedua tangannya tadi itu sejajar dengan kedua bahunya. Itu. Summa idza kabbara wa rafa'a. Oh, ini panjang, Mbak. Jadi kalau hadis panjangnya itu ya. Jadi di Tarjih Muhammadiyah itu diputus sampai sesuai dengan kepentingannya ya. Melukiskan takbirnya waktu mulai sholat. Sebenarnya hadisnya panjang itu. Jadi di sini jelaskan At-Tabrani, takhrij hadis ke-360, Mu'jam Awsat, yaitu juz 2 halaman ke-222. Lam yaru hadal hadis an Abi Aywis illa Ibrahim. Tidak meriwayatkan hadis ini dari Abi Uwais illa Ibrahim, melainkan Ibrahim. Itu diterangkan begitu Pak aslinya, Pak. Akhrajahul Bukhari, yaitu hadis 738, wa Muslim hadis 390 bi ikhtilafi yasir, dengan sedikit perbedaan gitu. An Abdullah bin Umar, banyak Pak ini hadisnya. Oh, dari Sahih Albani, Sahih Nasa'i, akhraj Bukhari, Muslim. Jadi seandainya kita bikin pemaparan ilmiah, hadis yang dicantumkan oleh Tarjih ini itu terdapat takhrijnya dalam berbagai kitab-kitab hadis, takhrijnya itu. Bahkan dijelaskan syarahnya juga. Itu ya. Intinya bahwa itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan kita mulai takbiratul ihram itu fi shalah farafa'a yadayhi hina yukabbiru, yaitu bertakbir, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, hatta yaj'alahuma, sehingga keduanya itu yaitu hatwa mangkibaihi, sejajar, menjadikan keduanya itu yaitu sejajar dengan kedua bahunya. Bukhari Muslim itu. Hadis 1-2 yang tadi dibahas menunjukkan bahwa tangan diangkat sejajar dengan bahu ketika bertakbir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Ibnu Umar, kalau kita bicara hadis begini Pak, ini nggak disukai ya oleh ulama, oleh kalangan-kalangan penggemar fikih itu kalau di YouTube. Malah ada begini kalau di YouTube.
Wah, kalau fikih itu dilihat dari kacamata hadis oleh ulama-ulama Wahabi, kacau lah. jadi mereka ini membalik fakta. Bukan hadis dulu, fikih dulu baru hadis gitu. Artinya akal dulu baru dalil gitu. Fikih itu kan akal, Pak. Jadi fikih itu akal, hasil produk akal, baru dalil gitu. Nah, dalam pemaparan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka ya seperti itu di dalam menjelaskan berkaitan dengan Islam ya. Selalu berbicara awal akal dulu, kalau tidak masuk akal ayatnya ditolak gitu. Jadi kalau tidak masuk akal itu ayatnya ditolak, Al-Qur'annya ditolak gitu. Kemudian hadisnya ditolak itu tuh. Nah, di Muhammadiyah mendahulukan hadis dulu gitu. Jadi akal tidak bisa digunakan dalam perspektif ibadah ya. Kemudian ya kadang-kadang sih cuma ngarang-ngarang saja misalnya. Mengapa ketika ruku harus membungkuk gitu misalnya. Ditanya mengapa itu Pak, pertanyaan mengapa itu ini kebiasaan orang. Mengapa? Ingin mengetahui hakikat ruku gitu. Kenapa kita diperintahkan ruku gitu? Dengan cara membungkuk. Nah, geraknya dari berdiri ke ruku itu apa maksudnya? Dilihatlah dari memang ada kan berbagai macam orang kemudian muncul nalar. Dilihat dari sisi kesehatan. Itu namanya menjalankan logika, Pak, untuk menjawab apa kandungan gerak-gerak sholat itu tuh. Mendatangkan pola pikir seperti itu tuh. Sebenarnya ya tidak seperti itu kalau semata-mata dipandang dari sisi ubudiyah. Itu yang disebut dengan kaifiat-kaifiat yang ditetapkan harus dilaksanakan oleh seorang musallin ketika melaksanakan sholat. Nah, itu saja gitu. Nah, soal lain ketika mereka itu memperagakan sholat dengan maksud menyehatkan tubuh, itu lain lagi sudah. Intinya sholat yang dilaksanakan oleh kita itu sifatnya ubudiyah, bukan kemudian dipikir, Pak. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hatwa mankibaihi thumma kabbara fa idza arada ay yarqa fa'ala misla dhalik wa idza rafa'a min ruku' fa'ala misla dhalik wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Nah, dikatakan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah adalah Rasulullah apabila berdiri untuk salat, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta takuna, sehingga menjadikan keduanya hatwa mangkibaihi, sejajar dengan bahunya. Summa kabbara, kemudian bertakbir. Jadi ini ada yang bersamaan, Pak, tadi hina ya, itu bersamaan Allahu Akbar ini. Allahu Akbar. Ada yang ininya diangkat dulu baru bertakbir Allahu Akbar. Nah, itu. Ada yang begini, Pak. Allahu Akbar. Ada yang begini. Itu ada 3 model itu dalam sunnah Nabi. Jadi kita tidak menganggap itu perselisihan. Yang biasa memperselisihkan karena tidak mau melaksanakan, jadilah mazhab gitu. Ini mazhabnya ini begini. Kita enggak. Boleh ketiga-tiganya diamalkan karena dari hadis Nabi, bukan dari mazhab itu. Itu bedanya mazhab dengan hadis Nabi, Pak. Kalau mazhab itu mengikuti mazhab, kalau mengikuti Nabi itu mengikuti Nabi.
Misalnya mazhab Imam Abu Hanifah tidak mendekap gitu. Imam Syafi'i mendekap. Datang ke Pakistan tidak mendekap. Nah, kalau kita di dalam Islam tidak begitu. Bisa pakai mazhabnya Abu Hanifah, bisa pakai mazhabnya Imam Syafi'i, bisa pakai mazhabnya Imam Malik, bisa pakai mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, manakala itu semua ada hadisnya. Kalau tidak ada salah satu, ditinggal. Kalau tidak ada seluruhnya, ditinggal semuanya. Itu kita bedanya. Bedanya di situ. Nah, riwayat keempat, juga hadis ini ya, menunjukkan bahwa Nabi mengangkat tangan sejajar dengan bahu kemudian mengucapkan lafaz takbir. Riwayat keempat, An Malik bin Al-Huwairis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udhunayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udhunayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' faqala sami Allahu liman hamida fa'ala misla dzalik. Jadi dikatakan An Malik bin Al-Huwairis, dari Imam Malik bin Al-Huwairis, diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika bertakbir itu mengangkat kedua tangannya hatta, sehingga sejajar keduanya dengan kedua telinganya. Itu hatta yuhadi bihima udunaihi. Sejajar tadi dengan baunya, Pak. Dengan bau. Ya. Kalau bau mana, Pak? Bau. Nah, kalau sejajar dengan baunya artinya begini. Ini lurus dengan bau, kemudian ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya. Gitu. Nah ini paling bawah itu. Gini. Jadi bau ini di atas bau, kini lurus dengan bau, mangkibaihi, kemudian udunaihi. Nah, ibu jarinya itu. Ini. Itu praktek sholat ya, itu pentingnya kita baca hadis Nabi. Kemudian itu dikatakan juga di dalam hadis kelima yang diriwayatkan oleh Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi annahu bin Wa'il an abihi. Kalau disebut bin Wa'il an abihi berarti dari Wa'il bin Hujar. Nama bapak abihi itu bapaknya itu Hujar. Nah, annahu absar Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta kanata bi khiyali mankibaihi wa hada bi ibhamaihi udunaihi summa kabara. Ini lebih dijelaskan lagi. Dari Abdul Jabbar ibnu Wa'il dari ayahnya diriwayatkan bahwa ia melihat Nabi ketika berdiri hendak mengerjakan sholat. Beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangan itu setentang dengan kedua baunya. Dan mensejajarkan dua ibu jarinya dengan kedua telanganya. Nah ini ibu jari. Mensejajarkan. Masuk ini Pak. Ibu jari ini Pak ya. Kalau ibu jari, bapak jarinya di mana ya Pak ya? Ada bapak jari enggak? Ya itu Pak ya. Jadi itu mengenai sholat, peragaan sholat begitu Pak. Jadi tidak gampang Pak. Tidak semudah kita main-main dalam sholat. Allahu Akbar. Begini ini Pak. Ini salah sudah, begini ini salah sudah. Jadi begini yang benar ya. Bukan begini. Nah, kalau begini nih salah ini. Allahu Akbar. Bukan ibu jari yang gini Pak ini. Ini kan keliru sudah. Tuh. Itu berkaitan dengan sholat ya. Kemudian
Masih berkaitan dengan takbir ini, masih ada satu lagi, Pak. An Abi Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati nasyara asabi'ahu. Oh, tuh. Dan Abu Hurairah yaitu diriwayatkan bahwa beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir membuka jari-jarinya. Nah, membuka, tidak begini. Ya, tidak begini, Pak. Begini, membuka. Itu jelas tadi. Jadi yang pertama, mengangkat setentang dengan baunya, ya, mengangkat dengan baunya, kemudian setentang dengan ibu jarinya ke daun telinga paling bawah itu. Kemudian yang terakhir itu membuka jari-jarinya. Itu harus satu kali perbuatan, ya, satu kali perbuatan. Nah, yang keempat, bersedekap dengan meletakkan tangan di atas dada. Setelah bertakbir dikatakan itu, lakukanlah sedekap. Nah, itu. Dengan cara telapak kanan, tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri. Jadi pergelangan, menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri. Diulang, Pak, ya. Itu diingat itu, Pak. Setelah bertakbir, lakukanlah sedekap dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta. Ini, Pak. Ini kan menggenggam namanya. Kemudian dengan tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Diletakkan di atas dada. Sebagaimana hadis menerangkan hal tersebut, ya. Yang pertama, an Sahal bin Sa'id kana nasu yu'maruna. Nah, kanan nasu yu'maruna ayyada ar-rajulul yadal yumna ala dira'aihil yusra fis shalah. Adalah orang-orang diperintahkan oleh Nabi ayyada ar-rajulu, seseorang agar meletakkan tangan kanannya di atas, yaitu ala dira'il yusra, di atas hasta tangan kiri dalam sholat. Itu hadis pertama. Kedua, annahu ra'an nabi, aku sesungguhnya melihat Nabi. Melihat Nabi ini di sini bukan pakai teleskop, Pak. Annahu ra'an nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hina dakhala fis salat, sehingga beliau masuk, yaitu memulai salat, ya. Dakhala itu memulai salat, kabbara, bertakbir. Ya, kemudian wasafaha mamkhiyala udunaihi, yaitu seorang perawi menjelaskan sejajar dengan kedua telinganya. Summal tahafa bisaubatihi, kemudian Nabi berselimut dengan kainnya,
summa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Kemudian Nabi berselimut dengan kainnya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Itu kalau di dalam Syiah ini nggak dipakai gitu. Syiah itu sama sedikit pakai Hanifah, kadang-kadang tidak gitu. Kadang-kadang pokoknya nggak jelas lah kalau Syiah itu. Kemudian dalam riwayat Abu Daud, Imam Nasa'i dari Wa'il bin Hujar, an Wa'il bin Hujar qala qultu la anduranna ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli faqala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qiblat fakabbara farafa'a yadayhi hatta hadata udunaihi summa akhadha simaluhu biyaminihi. Jadi itu di sini yang kita gambarkan summa akhadha simaluhu biyaminihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan, yaitu memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Jadi akhadha simaluhu biyaminihi, memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Itu Pak. Jadi itu semuanya untuk menjelaskan posisi tangan ketika mendekap. Kemudian kalau yang lainnya itu disebutkan summa wada'a yadahul yumna ala kafahil yusra warrusqi wassa'id. Dikatakan lagi kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya. Warrusqi, yaitu di atas pergelangan dan hasta, wassa'id. Jadi begini Pak. Di antara hasta dengan tangan ininya, dengan pergelangan tangan gini ya. Itu praktiknya kalau kita melihat. Kemudian di lain hal wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Meletakkan tangan kanannya yaitu di atas tangan kirinya ala sodrihi, di atas dada. Kalau di dalam kamus itu di atas dada, setelah pusara sampai ke atas itu di atas dada namanya. Kalau dalam kamus ya. Itulah bacaan-bacaan gerak-gerak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya seperti itu. Alhamdulillah. Sekarang nggak ada corona Pak, jadi asem beneran ini Pak. Itu ya, jadi intinya masalah sholat, praktiknya itu memang dituntut mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dibenarkan sholat dengan keinginan kita. Semau-mau kita gerak-geraknya itu. Makanya ketika sholat dikerjakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada Allah, biasanya mereka itu sholatnya amburadul, Pak. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sholatnya ngawur gitu. Sholatnya bukan sholat beneran tapi sholat-sholatan. Itulah tentang sholat. Mungkin di dalam hal ini 30 menit lebih ke depan kita gunakan untuk dialog agar kita lebih mengerti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.